Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi S1, dan kami dari kelompok 5 mata kuliah Auditing 2. Perkenalkan, nama saya M. Hendrawan Dwi Putra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila Isni. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aprizia. Halo, perkenalkan nama saya Salvanitai. Perkenalkan, nama saya Siti Barkah. Di video kali ini, kami akan membahas materi pertemuan 17 mengenai jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik bagian pertama. Tujuan pembelajaran dari materi pertemuan 17 ini yaitu yang pertama, mengetahui apa itu asersi. Dan yang kedua, mengetahui tentang standar auditing. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki uraian materi. Yang pertama, kami akan membahas dalam materi kali ini adalah tentang asersi. Apa itu asersi? Menurut Agus, tahun 2013, atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi atau assertion adalah deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak secara implisit, dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Dalam laporan keuangan historis, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu asersi tentang kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Lalu yang ketiga yaitu asersi tentang hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban organisasi pada tanggal tertentu. Yang keempat yaitu asersi tentang penilaian atau alokasi. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Begitu juga manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu yang kelima yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian juga manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Setelah mengetahui apa itu asersi, selanjutnya kami akan membahas tentang standar auditing. Sebelum memasuki macam-macam standar auditing, kita harus tahu dulu apa itu standar auditing. Standar auditing dijelaskan dalam PSA adalah ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diterapkan oleh akuntan publik dalam melaksanakan audit nantinya. Keputusan terhadap PSA yang disahkan oleh IAPI bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Menurut Agos, standar auditing terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah standar umum,
yaitu standar yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu-mutu pekerjaan sehingga bersifat pribadi. Yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, yaitu standar yang sangat berperan penting dalam suksesnya proses audit yang dijalankan hingga didapatnya hasil temuan audit. Dan yang ketiga adalah standar pelaporan, yaitu standar yang bertujuan untuk mencegah kesalahan penafsiran tingkat tanggung jawab oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Setelah kita mengetahui ketiga standar auditing tersebut, kita juga harus tahu apa sih bagian-bagian dari masing-masing standar auditing tersebut. Yang pertama, standar umum. Standar umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. 3. Bukti audit yang kompeten yang cukup diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya yang ketiga adalah standar pelaporan. 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikatakan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Sekian pembahasan materi pertemuan 17 ini tentang jasa-jasa selain audit yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik bagian 1. Untuk kelanjutan materi ini akan dibahas oleh kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.